Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di channel kami. Mudah-mudahan seluruh saudara-saudaraku dimanapun kalian berada yang sedang menonton video ini berada dalam keadaan sehat walafiat serta dilancarkan rezekinya, juga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim, melanjutkan pelajaran yang kemarin kita bahas, yaitu pelajaran ilmu tajwid, di mana ilmu tajwid ini sekali lagi saya ingatkan adalah fardu ain, di mana fardu ain itu adalah salah satu kewajiban dalam kita membaca Al-Quran. Jadi kalau kita membaca Al-Quran lebih baik, lebih afdol, dan kita akan lebih berpahala apabila kita bisa memahami sedikit banyak tentang ilmu tajwidnya. Baik, kita kemarin telah memahami hukum nun mati dan tanwin, bahwa hukum nun mati dan tanwin itu kemarin terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah idhar, yang kedua ikhfa, yang ketiga iklab, yang keempat adalah idgham. Pada perjumpaan kita kali ini akan membahas hukum nun mati dan tanwin. Yang pertama itu adalah idhar. Jadi pengertian idhar itu terbagi menjadi dua. Yang pertama idhar menurut logat, yaitu al-bayan, artinya adalah jelas. Yang kedua adalah idhar menurut istilah, yaitu ikhraju kulli harfin min makhrajihi, yang artinya mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya. Makhraj itu adalah tempat keluarnya. Nanti kita akan belajar makhrijul huruf ke depannya ya. Oke, untuk idhar menurut logat adalah al-bayan, yaitu kadar-kadar jelas. Jadi kalau menurut Sunda itu kadar-kadar jelas, mengeluarkannya, membacanya itu jelas. Dan idhar menurut istilah adalah mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya. Oke, kita langsung ke contohnya, karena kalau tidak ada contohnya kita tidak tahu ya yang mana idhar, yang mana idgham, yang mana ikhfa, yang mana iklab. Kita membahas tentang idhar. Ini ada contohnya di sini. Yang contoh yang dari satu kalimat, misalnya ada kata yan auna. Oke, di sini kita lihat yan auna. Nah, membaca nun matinya itu jelas ya. Yan auna ini contoh dari huruf hamzah ya. Yan auna. Lalu kalau kita menemukan yang dari dua kalimat juga ada man amana. Man amana. Itu sama juga ya. Jadi membacanya jelas. Man amana. Jangan sampai membacanya ma amana, jangan ya. Itu namanya ikhfa, samar. Kalau idhar itu membacanya jelas. Man amana. Nah, kalau ini contoh yang dari tanwin. Rasulun amin. Ini tanwin doma ya. Rasulun amin. Nah, itu contoh dari huruf hamzah. Kita ke baris kedua, contoh dari huruf H. Ada yan hauna, itu yang dari satu kalimat. Yan hauna. Yan hauna. Tapi jangan sampai terpotong nafas. Jangan sampai kayak gini. Yan hauna, jangan sampai kayak gitu. Tapi yan hauna. Yan hauna. Yang penting nunnya jelas ya. Itu idhar menghadap huruf H. Terus ada yang dari dua kalimat, min harin. Min harin. Nah, jelas kan? Min harin. Lalu yang dari tanwinnya ada, ini tanwin itu tanwin kasroh, ada jurufin harin. Jurufin harin. Nah, jurufin itu tanwinnya jelas terbacanya ya. Lalu dari contoh huruf ain misalnya ada an'amta. An'amta. Itu yang dari surat Al-Fatihah ya. Suratal ladzina an'amta alaihim. Nah, gitu kan. Lalu yang dari dua kalimat ada min ilmin. Nun mati menghadapi ain. Min ilmin. Yang dari tanwil doma misalnya di sini ada juga sami'un alim. Sami'un alim. Lalu kita beralih ke baris selanjutnya, yang contoh dari kepada huruf H ada yanhituna. 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 Harus jelas ya. Lalu yang dari dua kalimat ada min hasanatin. Min hasanatin.
Lalu yang dari tanwin, alimun hakim, alimun hakim. Lalu contoh dari huruf go, yanghituna, yanghituna. Ini yang paling susah ya. Biasanya kalau pemula belajar tajwid kalau menghadapi huruf go suka ada dengungnya. Ini jangan ya, karena huruf go juga masuk ke dalam huruf idhar. Yanghituna, yanghituna. Lalu yang dari dua kalimat, min ghillin, min ghillin. Lalu yang dari tanwinnya ada azizun ghafur, azizun ghafur. Nah, gitu ya, harus jelas. Lalu satu lagi yang dari huruf kha ada yankhituna, yankhituna, yankhituna. Nah, harus jelas ya. Itu memang susah, makhrajnya berdekatan, tapi jangan sampai ada dengung. Yankhituna, yankhituna. Man khofa, man khofa ya. Terus yang dari tanwinnya alimun khabir, alimun khabir. Nah, itulah saudara-saudaraku sekalian penjelasan daripada huruf idhar dan contoh-contohnya. Jika ada yang kurang jelas saya mohon maaf dan bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Untuk video selanjutnya saya akan membahas daripada hukum nun mati dan tanwin selanjutnya, yaitu idgham. Dan jika video ini bermanfaat juga kita bisa belajar bareng lagi. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman semuanya supaya mereka juga bisa mengetahui ilmu-ilmu yang bisa saya share selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.